Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sidang komprehensif kali ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Endri Sentosa, SEMM, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdullah Muksin, SPDMM, selaku dosen penguji 2. Dan yang terhormat, Ibu Dr. Ana Trisnawati, SEMM, selaku dosen pembimbing saya. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Noval Arin Nugraha dengan nomor NIM 1914-290008. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi sidang pada siang ini saya mulai. Latar belakang pada penelitian ini adalah persaingan yang semakin ketat antar produk alat kesehatan. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing secara terus-menerus. Perusahaan harus mampu memenuhi persyaratan pasar agar mampu bersaing. Setiap perusahaan atau produsen memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya agar produk-produk yang diproduksi dapat diterima oleh para konsumen. Lalu, keputusan pembelian merupakan salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan oleh perusahaan. Maka dari itu, untuk penelitian kali ini, saya mengambil variabel independen, yaitu direct marketing, personal selling, dan digital marketing. Lalu pada variabel independennya adalah keputusan pembelian untuk meningkatkan sistem penjualan di PT Satria Kencana Medika Bekasi. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian saya. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian saya. Dan berikut adalah landasan teori pada penelitian saya. Berikut adalah metode penelitian. Definisi operasional variabel menurut Sugiono pada tahun 2015 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu pada metode penelitian kali ini saya menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif. Dan pada populasi, saya mendapatkan populasi berdasarkan penjualan dari perusahaan PT Satria Kencana Medika selama bulan Mei sampai dengan bulan Juni, yaitu sebanyak 108 perusahaan. Dan saya mengambil sampel dengan teknik Slovin dengan rumusnya, dan saya mendapatkan 85 perusahaan. Lalu pada pengumpulan data, pada penelitian ini, saya menggunakan studi pustaka atau library research dan penelitian lapangan atau field research. Dan saya menggunakan kuesioner atau angket. Dan sumber data pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu teknik analisanya saya menggunakan outer model dan inner model. Lalu pada hasil penelitian yang sudah saya teliti, karakteristik responden pada penelitian ini saya terbagi menjadi 3, yaitu banyaknya jumlah pembelian, jenis perusahaan, dan domisili perusahaan. Lalu pada hasil penelitian ini, saya mendapatkan hasil untuk outer model pada uji convergent validity dengan nilai outer loading di atas 0,7 untuk seluruh variabel. Lalu untuk uji diskriminan validity dengan nilai cross loading sudah lebih besar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Lalu untuk nilai Fornal-Larker sudah memiliki korelasi yang lebih tinggi daripada korelasi antar variabel yang berbeda. Lalu untuk nilai hetero-trait mono-trait ratio atau HTMT sudah bernilai di bawah 1. Dan yang terakhir untuk outer model yaitu construct reliability, nilai Cronbach alpha dan composite reliability sudah di atas 0,7 dan average atau AV sudah di atas 0,5. Lalu berikutnya kita akan lanjut ke inner model. Nilai R-square sebesar 0,648 atau sebesar 64,8%, yang itu nilainya cukup kuat. Keputusan pembelian dapat dijelaskan pada variabel independen pada penelitian ini. Dan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel independen di luar penelitian ini. Lalu nilai F-square berkategori sedang menuju kuat karena nilai F-square berada pada rentan 0,15 sampai dengan 0,35. Lalu hasil pengujian hipotesis pada penelitian saya ini dapat dilihat kesimpulan H1, H2, dan H3 dapat diterima. Itu dikarenakan nilai PET coefficient pada H1 sebesar 0,238, PET coefficient pada H2 0,505, dan PET coefficient pada H3 0,269. Lalu pada tes statistik H1 sebesar 4,538, H2 7,099, dan H3 4,072. Lalu untuk p-values untuk ketiga hipotesis bernilai 0,000. Maka dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian alat kesehatan di PT Satria Kencana Medika. Lalu pada penelitian ini mendapatkan nilai goodness of fit atau GOF dengan nilai 0,626, maka dapat disimpulkan bahwa kecocokan dari model secara keseluruhan berkategori tinggi.
Lalu kesimpulan pada penelitian kali ini, sistem penjualan direct marketing pada PT Satria Kencana Medika berhasil menimbulkan keputusan pembelian dari pelanggan terhadap produk alat kesehatan di PT Satria Kencana Medika. Lalu yang kedua, sistem penjualan personal selling pada PT Satria Kencana Medika berhasil menimbulkan keputusan pembelian dari pelanggan terhadap produk alat kesehatan di PT Satria Kencana Medika. Lalu yang ketiga, sistem penjualan direct marketing pada PT Satria Kencana Medika berhasil menimbulkan keputusan pembelian dari pelanggan terhadap produk alat kesehatan di PT Satria Kencana Medika. Lalu saran dari peneliti untuk perusahaan yang pertama adalah dapat melengkapi informasi mengenai produk alat kesehatan di dalam katalog penjualan pada PT Satria Kencana Medika. Lalu yang kedua, dapat mengkaji ulang para salesman dengan pelatihan untuk informasi mengenai produk agar para salesman dapat menjelaskan informasi dengan baik kepada para perusahaan pelanggan di PT Satria Kencana Medika. Dan yang ketiga, dapat memperbaiki website di PT Satria Kencana Medika dan memaksimalkan website agar pelanggan dapat mencari informasi produk melalui website di PT Satria Kencana Medika. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari pembawaan presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sidang kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.